Dalam perjalanan hidup, tidak semua yang kita alami terasa menyenangkan. Ada momen-momen yang menyesakkan dada, mengguncang batin, bahkan membuat kita merasa seolah kehilangan arah. Namun, di balik setiap rasa sakit itu, sesungguhnya tersembunyi pelajaran yang tidak ternilai, pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata, melainkan hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa hidup ini tidak lepas dari dukkha, ketidakpuasan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan. Namun, penderitaan bukanlah musuh yang harus dibenci. Ia adalah guru yang diam-diam membimbing kita menuju kebijaksanaan. Ketika kita mampu melihat dengan jernih, kita akan menyadari bahwa setiap luka membawa makna. Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Padahal pertanyaan yang lebih bijak adalah, apa yang bisa kupelajari dari ini? Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi awal dari kebangkitan batin. Dari keluhan menuju kesadaran, dari penolakan menuju penerimaan. Berikut adalah 7 hal yang mungkin terasa menyakitkan dalam hidup, namun justru menyimpan pelajaran mendalam, jika kita mau merenunginya dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. Mari telusuri pelajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung kita mulai. Pertama, kehilangan agar kamu belajar ikhlas melepaskan. Kehilangan adalah salah satu bentuk penderitaan yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Ia datang tanpa permisi, merenggut apa yang kita cintai, dan meninggalkan ruang kosong yang terasa begitu sunyi. Entah itu kehilangan orang terkasih, impian yang kandas, atau kesempatan yang tak kembali, semuanya menghadirkan luka yang dalam. Pada saat-saat seperti itu, kita sering merasa seolah dunia berhenti, dan hati tidak lagi memiliki tempat untuk berpijak. Rasa hampa yang muncul dari kehilangan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar kesedihan, melainkan campuran antara penolakan, kerinduan, dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan. Kita ingin waktu berputar kembali, ingin menggenggam lagi apa yang telah pergi. Namun semakin kita menolak kenyataan, semakin kuat penderitaan itu mencengkeram batin kita. Disinilah kita mulai menyadari bahwa rasa sakit itu bukan hanya karena kehilangan itu sendiri, tetapi karena keterikatan yang begitu dalam. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal, selalu berubah, dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Apa yang lahir akan berakhir, apa yang berkumpul akan berpisah. Ketika kita tidak memahami hukum ini, kita cenderung menggenggam erat segala sesuatu yang kita sukai, seolah-olah itu milik kita sepenuhnya. Padahal, justru keterikatan itulah yang menjadi akar penderitaan. Kehilangan, dengan segala kepahitannya, sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk melihat kenyataan dengan lebih jernih. Melepaskan bukan berarti kita tidak mencintai, dan bukan pula berarti kita melupakan. Melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan, kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita belajar untuk mencintai tanpa memiliki, menghargai tanpa menggenggam, dan merelakan tanpa membenci. Dalam proses ini, hati kita perlahan dilatih untuk menjadi lebih luas, lebih lembut, dan lebih damai. Kita tidak lagi terikat oleh apa yang pergi, tetapi justru diperkaya oleh makna yang ditinggalkannya. Kehilangan adalah jalan sunyi yang membawa kita pada kebebasan batin. Ia mungkin menyakitkan, tetapi juga membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Dari kehilangan, kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki selamanya, dan justru karena itulah, kita mulai belajar menghargai setiap momen yang ada. Ketika kita mampu melepaskan dengan ikhlas, disitulah kita menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, kedamaian yang lahir dari pemahaman akan hakikat kehidupan itu sendiri.
Kedua, kesendirian, agar kamu kuat tanpa bergantung pada siapapun. Kesendirian seringkali terasa seperti lorong sunyi yang panjang, sepi, dingin, dan membuat kita berhadapan langsung dengan diri sendiri tanpa pengalihan. Banyak orang menghindarinya karena mengira kesendirian adalah kesepian. Padahal, keduanya tidak selalu sama. Kesepian adalah rasa kehilangan koneksi, sedangkan kesendirian adalah keadaan tanpa distraksi. Di dalam kesendirian, kita tidak lagi disibukkan oleh suara dunia, sehingga perlahan kita mulai mendengar suara batin yang selama ini terabaikan. Bayangkan sebuah danau yang airnya selalu bergelombang karena angin. Selama riak itu ada, kita tidak pernah benar-benar bisa melihat dasar danau dengan jelas. Namun ketika angin berhenti dan permukaan menjadi tenang, barulah kita bisa melihat ke dalam dengan jernih. Kesendirian bekerja dengan cara yang sama. Ia menenangkan riak kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan dari luar. Dalam perjalanan spiritual, Buddha mencapai pencerahan bukan di tengah keramaian, melainkan dalam keheningan yang mendalam. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah penunjuk arah, bahwa kebijaksanaan sejati tidak ditemukan dari kebisingan dunia, tetapi dari keberanian untuk masuk ke dalam diri sendiri. Saat kita berani duduk bersama kesunyian, kita sedang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kesendirian juga mengajarkan kemandirian batin. Ketika tidak ada tempat bergantung, kita mulai belajar berdiri dengan kekuatan sendiri. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada kehadiran orang lain, pujian, atau pengakuan. Seperti pohon yang tumbuh di tengah padang terbuka, tanpa naungan, tanpa perlindungan, justru akarnya akan menancap lebih kuat ke dalam tanah. Begitu pula diri kita, kesendirian membuat akar batin kita semakin kokoh. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dirangkul sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Ia mungkin terasa sunyi, tetapi di dalamnya tersimpan kekuatan yang hening. Ketika kita mampu berdamai dengan kesendirian, kita tidak lagi merasa kosong, justru kita menjadi utuh. Dan dari keutuhan itulah, kita bisa menjalani hidup tanpa ketergantungan, dengan hati yang lebih bebas, lebih tenang, dan lebih sadar. Ketiga, kegagalan, agar kamu paham arti perjuangan yang sebenarnya. Kegagalan sering terasa seperti titik gelap dalam perjalanan hidup, seolah semua usaha yang telah dilakukan runtuh dalam sekejap. Ia membuat hati mengecil, pikiran dipenuhi keraguan, dan langkah terasa berat untuk dilanjutkan. Banyak orang berhenti di titik ini, menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik. Padahal, dalam sudut pandang yang lebih jernih, kegagalan bukanlah akhir, melainkan pintu yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, kehidupan berjalan melalui hukum sebab akibat, karma. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil, karena setiap proses memiliki waktunya sendiri untuk matang. Kegagalan bukan berarti usaha kita sia-sia, melainkan bagian dari rangkaian sebab yang sedang bekerja. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon, melainkan harus melalui kegelapan, tekanan, dan proses yang tidak terlihat sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Tidak ada pertumbuhan tanpa jatuh. Seperti seorang pejalan yang belajar menapaki jalan terjal, ia akan tergelincir, terluka, bahkan tersesat. Namun justru dari pengalaman itulah ia memahami medan yang dilalui. Kegagalan mengikis kesombongan, melembutkan ego, dan menumbuhkan kerendahan hati.
Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang selalu berhasil, tetapi tentang terus belajar dan tidak menyerah meski berkali-kali terjatuh. Lebih dalam lagi, kegagalan memurnikan niat kita. Ia menanyakan dengan jujur, "Mengapa kamu berjalan di jalan ini?" Jika kita hanya mengejar hasil, maka kegagalan akan terasa seperti kehancuran. Namun jika kita berjalan untuk bertumbuh, maka setiap kegagalan adalah guru yang berharga. Disinilah kita belajar bahwa makna sejati perjuangan bukan terletak pada hasil akhir, melainkan pada kesadaran yang tumbuh selama proses itu berlangsung. Kegagalan adalah cara kehidupan membentuk ketangguhan batin. Ia bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami dan diterima. Seperti api yang menempa logam hingga menjadi kuat, kegagalan menempa jiwa agar tidak mudah rapuh. Ketika kita mampu bangkit kembali setelah jatuh, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, kita juga menjadi lebih bijaksana. Dan dari sanalah, jalan menuju kebebasan batin perlahan terbuka. Keempat, penundaan waktu agar kamu dipersiapkan lebih matang. Ada masa dalam hidup ketika apa yang kita harapkan terasa begitu dekat, namun tak kunjung tiba. Kita telah berusaha, berdoa, dan menanti dengan penuh keyakinan, tetapi hasilnya seolah tertahan di suatu tempat yang tidak kita mengerti. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan mudah tumbuh. Kita mulai mempertanyakan arah hidup, bahkan meragukan apakah semesta benar-benar berpihak pada kita. Namun, dalam kebijaksanaan Dhamma, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, atau yang dikenal sebagai paticca samuppada. Apa yang belum hadir bukan berarti ditolak, melainkan belum lengkap syaratnya untuk muncul. Seperti hujan yang tidak akan turun hanya karena kita menginginkannya, tetapi menunggu awan, angin, dan suhu yang tepat untuk bersatu. Begitu pula dengan harapan kita, ia membutuhkan waktu untuk menemukan momentum yang selaras. Sering kali kita melihat penundaan sebagai hambatan, padahal ia adalah perlindungan yang tidak kita sadari. Andaikan semua yang kita inginkan langsung terwujud, belum tentu kita siap untuk menjalaninya. Penundaan memberi ruang bagi batin untuk bertumbuh, bagi pikiran untuk menjadi lebih matang, dan bagi niat untuk diuji ketulusannya. Dalam jeda itulah kita dipersiapkan, bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk menjaga apa yang akan datang. Seperti buah yang dipetik sebelum waktunya akan terasa asam, demikian pula keberhasilan yang datang terlalu cepat seringkali tidak bertahan lama. Penundaan adalah proses pematangan yang halus namun mendalam. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan. Dalam Buddha, terdapat ajaran yang mengingatkan, kesabaran adalah pertapaan tertinggi. Dari kesabaran itulah, kita belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam menuntut hasil, melainkan mempercayai proses yang sedang berlangsung. Penundaan waktu bukanlah sesuatu yang harus disesali, melainkan dipahami dengan kesadaran yang lebih luas. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa hidup tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita, tetapi selalu bergerak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika waktunya benar-benar tiba, kita akan mengerti bahwa semua penantian itu bukan sia-sia, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi lebih siap, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Kelima, pengkhianatan, agar kamu tahu siapa yang benar-benar tulus. Pengkhianatan adalah luka yang terasa paling sunyi, karena ia tidak datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang pernah kita percaya sepenuh hati. Ada rasa hancur yang tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga meruntuhkan keyakinan kita terhadap hubungan, terhadap kepercayaan, bahkan terhadap diri sendiri.
Dalam satu peristiwa, kita bisa kehilangan rasa aman yang selama ini kita bangun dengan susah payah. Rasa pahit dari pengkhianatan seringkali menetap lebih lama daripada luka lainnya. Ia menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang berputar di dalam pikiran, apa salahku? Mengapa ini terjadi? Atau apakah semua orang akan melakukan hal yang sama? Tanpa disadari, luka ini bisa membuat hati kita menutup, menjadi curiga, bahkan sulit untuk kembali percaya. Namun di balik kepedihan itu, sebenarnya ada pelajaran yang sangat jujur tentang realitas kehidupan. Pengkhianatan membuka mata kita bahwa tidak semua orang berjalan dengan ketulusan yang sama. Ia seperti cahaya yang menyingkap tabir, memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir karena kepentingan. Meski terasa menyakitkan, kejelasan ini justru menyelamatkan kita dari keterikatan yang keliru. Kita belajar untuk lebih bijak dalam mempercayai, tanpa harus menjadi dingin atau kehilangan welas asih. Dalam ajaran Buddha, luka batin seperti ini tidak dianjurkan untuk dibalas dengan kebencian. Karena kebencian, sekuat apapun, tidak akan pernah menyembuhkan luka, ia justru memperdalamnya. Dhamma mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah padam oleh kebencian, melainkan oleh cinta kasih. Ini bukan berarti kita membenarkan pengkhianatan, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan diri kita diracuni oleh emosi negatif yang berkepanjangan. Pengkhianatan adalah ujian bagi kedewasaan batin kita. Ia mengajarkan bahwa kita bisa terluka tanpa harus menjadi pahit, bisa kecewa tanpa harus kehilangan kebaikan hati. Dari pengalaman ini, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih waspada namun tetap penuh welas asih. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa ketulusan sejati tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh bagaimana kita tetap menjaga kemurnian hati, bahkan setelah pernah disakiti. Keenam, mental yang jatuh. Agar kamu belajar bangkit lebih kuat. Ada masa ketika hati terasa begitu lelah, seolah semua energi kehidupan perlahan menghilang. Bangun di pagi hari pun terasa berat, langkah terasa tertahan, dan pikiran dipenuhi kabut yang sulit dijelaskan. Di titik itu, kita tidak hanya merasa sedih, kita merasa kehilangan arah, kehilangan harapan, bahkan kehilangan diri sendiri. Dunia tetap berjalan, tetapi batin kita seakan tertinggal di tempat yang gelap dan sunyi. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri atas keadaan ini. Kita merasa lemah, tidak cukup kuat, atau gagal menjalani hidup dengan baik. Padahal, kejatuhan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari kemanusiaan kita. Dalam ajaran Buddha, batin memang tidak selalu stabil, ia naik dan turun mengikuti kondisi. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk tidak menghakimi diri sendiri, tetapi mulai memeluk diri dengan penuh pengertian. Justru di titik terendah itulah, kita diberi kesempatan yang jarang disadari, kesempatan untuk benar-benar mengenal diri kita yang paling dalam. Seperti benih yang terkubur dalam tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon, atau seperti teratai yang mekar indah dari lumpur, kehidupan seringkali mempersiapkan keindahan melalui proses yang tidak nyaman. Luka batin membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh, jika kita tidak lari darinya. Perlahan, dari kegelapan itu, kita belajar bangkit. Bukan dengan cara yang instan, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran. Kita belajar bernapas kembali dengan tenang, menerima apa yang dirasakan tanpa penolakan, dan memberi ruang bagi diri untuk pulih. Dalam proses ini, kekuatan sejati tidak muncul sebagai sesuatu yang keras, melainkan sebagai ketenangan yang dalam, kemampuan untuk tetap berdiri meski pernah runtuh. Kejatuhan mental bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju kebangkitan yang lebih bermakna.
Ia mengajarkan kita untuk menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri, lebih sabar dalam menjalani proses, dan lebih bijaksana dalam memahami kehidupan. Dan ketika kita akhirnya bangkit, kita bukan lagi pribadi yang sama, kita menjadi lebih kuat, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena telah belajar berdiri kembali dari dalam luka yang paling dalam. Ketujuh, tidak dianggap agar kamu bersinar di waktu yang tepat. Ada saat dalam hidup ketika keberadaan kita seolah tidak terlihat. Usaha yang dilakukan tidak dihargai, suara yang disampaikan tidak didengar, bahkan kehadiran kita terasa seperti tidak membawa arti bagi orang lain. Pengalaman ini bisa menyakitkan, karena pada dasarnya setiap manusia ingin diakui dan diterima. Ketika hal itu tidak kita dapatkan, batin mudah diliputi keraguan. Apakah kita memang tidak cukup berharga? Namun, dalam keheningan itulah tersimpan pelajaran yang sangat halus. Ketika dunia tidak memberi pengakuan, kita diajak untuk kembali melihat ke dalam. Apakah nilai diri kita benar-benar ditentukan oleh pandangan orang lain? Ajaran Buddha mengingatkan bahwa keterikatan pada pujian dan penilaian adalah sumber ketidaktenangan. Selama kita menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan luar, kita akan mudah goyah. Tetapi ketika kita mulai berdiri di atas kesadaran diri, kita menemukan ketenangan yang tidak mudah terguncang. Tidak dianggap bukan berarti tidak bernilai. Kadang, itu adalah ruang yang diberikan kehidupan agar kita bertumbuh tanpa tekanan, tanpa sorotan, tanpa distraksi. Dalam diam, kita ditempa. Dalam sepi, kita diperkuat. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam gelap, tidak terlihat, tetapi justru itulah yang menentukan seberapa kokoh ia akan berdiri kelak. Proses yang sunyi seringkali menghasilkan kekuatan yang paling dalam. Seperti bintang yang tidak terlihat di siang hari, bukan berarti ia tidak bersinar. Ia tetap ada, tetap bercahaya, hanya saja cahayanya belum tampak karena waktu dan kondisi belum mendukung. Begitu pula dengan hidup kita. Ada masa untuk tumbuh, ada masa untuk menunggu, dan ada masa untuk bersinar. Ketika waktunya tiba, apa yang selama ini tersembunyi akan menemukan jalannya untuk terlihat dengan sendirinya. Tidak dianggap adalah latihan untuk membebaskan diri dari ketergantungan akan penilaian orang lain. Ia mengajarkan kita untuk tetap berjalan dengan keyakinan yang tenang, tanpa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Dan ketika kita terus bertumbuh dalam diam, tanpa kehilangan arah dan tanpa kehilangan keutuhan hati, kita akan sampai pada titik di mana cahaya itu muncul dengan alami, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi sebagai pancaran dari kedewasaan batin yang sejati. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun dalam setiap kejadian, selalu ada benih kebijaksanaan yang bisa tumbuh, jika kita mau melihat dengan kesadaran. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan dipahami. Dari pemahaman itulah, kita bisa melampaui penderitaan itu sendiri. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan penuh kesadaran, disitulah kedamaian mulai hadir. Bukan karena masalah kita hilang, tetapi karena cara kita memandangnya telah berubah. Akhirnya, setiap luka, setiap air mata, dan setiap kekecewaan adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Dan bagi mereka yang mampu memahami, tidak ada satupun pengalaman yang sia-sia. Semuanya adalah jalan menuju pembebasan batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami,
atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.